Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa pada sore hari ini di program Cahaya Sore Premium. Live perdananya Ras FM, yaitu bersama dengan Ustazah Halimah Al-Idrus, yang insya Allah pada program hari ini akan membahas berbagai macam hal, berbagai macam permasalahan yang memang bersumber permasalahan ini atau pembahasan ini dari SMS yang sudah dikirimkan oleh para sahabat semuanya, yaitu ke 0817195955 yang sudah kita infokan program ini di beberapa hari yang kebelakang. Artinya sahabat pendengar sudah bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor tersebut dan juga bisa mengirimkan pertanyaannya yaitu di Instagramnya Ustazah Halimah Al-Idrus. Dan tentu juga program ini bisa didengarkan live di 95,5 Ras FM Jakarta, kemudian juga di Instagramnya Ustazah Halimah Al-Idrus, kemudian di Facebooknya Halimah Al-Idrus Facebook, kemudian juga di live Instagram saya Qnada double A ya belakangnya ya. Dan alhamdulillah sudah bersama-sama kita di studio Ustazah Halimah Al-Idrus. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rindunya luar biasa ini. Betul ya, kita dipaksa libur. Betul. Untuk waktu yang cukup lama. Betul. Alhamdulillah. Ini biasanya sebulan tawakuf Ramadan aja itu rindu sama Ustazah Halimah luar biasa. Ini tambah lagi 3 bulan, hampir mau 4 bulan. Iya betul. Aduh, kita rindu banget sama Ustazah. Jadi program ini mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan, mendengar langsung. Insya Dan Allah. memang hari ini kita live ya. Kita Iya, ada betul. di 95,5 Ras FM Jakarta. Ustazah, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, dan berharap semoga semuanya juga baik-baik aja ya. Dimanapun saja berada, walaupun kita terhalang pandemi, tapi insya Allah menuntut ilmu tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Iya, betul. Betul. Sehat tapi Ustazah alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. sehat, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan semuanya. Iya, Karena betul. kita tunggu jadwal-jadwal Ustazah. Iya, mudah-mudahan nih pandemi segera berakhir sehingga Amin. kita bisa kembali melanjutkan proses menuntut ilmu yang selama ini kita jalankan di Betul. majelis-majelis kita. Baik, Ustazah mau tanya, sebelum kita masuk ke program pertanyaan-pertanyaan, ini 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini di rumah gimana nih? Kegiatan dakwahnya seperti apa? Dan apa kegiatan yang dilakukan selama di rumah aja? Iya, alhamdulillah aja sih, karena kan memang terjadinya pandemi bertepatan dengan sesaat menjelang Ramadan, sehingga kita dengan kesibukan-kesibukan Ramadan kita seperti biasanya, dan tentu saja pulang kampung ya, Iya. bersama dengan orang-orang yang kita cintai, alhamdulillah, bersama dengan keluarga kita. Saya rasa pandemi semakin mendekatkan kita dengan orang-orang yang memang seharusnya dekat selama ini, dan selalu ada barokah dalam segala sesuatu. Jadi corona ini juga membawa keberkahan bagi kita sekalian, Iya. tentu saja. Betul. Jadi pastinya corona Membawa berkah. membawa berkah. Itu Iya. tema kita mungkin Ustazah ya. Artinya Betul. yang harus kita tanamkan di hati, corona pasti Betul. membawa berkah. Banyak kebaikan. Baik, Ustazah, ini pertanyaan banyak alhamdulillah dari SMS yang masuk atau WhatsApp yang masuk itu Iya. sudah lebih dari 50. Artinya sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin dijawab langsung sama Ustazah Halimah, dan tentunya juga nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan pilihan yang memang masuk ke Instagramnya Ustazah Halimah ya. Nanti kita bacakan beberapa Iya. pertanyaan. Baik Ustazah, kita Insyaallah. lanjut saja. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum juga Ras FM. Mau tanya berkaitan dengan zikir nih. Saya ingin menanyakan kapan sih waktu yang terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, kemudian surat Al-Muluk, kemudian surat An-Naba, dan juga baca Latiful Haddad. Ini yang paling afdol, yang paling baik waktunya kapan? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Ustazah, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ya. Iya, betul. Pertanyaan yang pertama tadi, kapan waktu terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, Al-Muluk, An-Naba, dan Ratib Al-Haddad? Memang di dalam Al-Quran itu sendiri ada beberapa surat yang disebut dengan surat Afdoliyah dibandingkan dengan surat-surat yang lain, atau ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat Afdoliyah dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, yang artinya ayat-ayat atau surat-surat tersebut itu memang
Ketiga surat yang tadi saya sebutkan sebagai surat afdoliyah di dalam Al-Quran untuk kita dijadikan harian dikir-dikir kita ya, Yasin, Al-Waqiah dengan Al-Muluk, itu tidak ada ketetapan waktu secara harus bacanya jam sekian atau jam sekian. Hanya saja para ulama mentertibkan dikiran-dikiran tersebut untuk kita baca berdasarkan, ada yang berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, ada juga yang berdasarkan dengan keilmuan mereka yang kemudian menetapkan waktu-waktu itu. Untuk surat Yasin sebaiknya dibaca pada pagi hari, awal pagi, habis subuh gitu, atau juga awal malam. Jadi ba'da maghrib. Nah, itu waktu terbaik untuk membaca surat Yasin. Selebihnya seperti yang tadi saya sampaikan, waktu kapan pun sebenarnya bagus saja untuk baca surat-surat tersebut. Cuman di waktu yang tadi, dua waktu yang tadi saya sudah sebutkan, itu yang paling afdolnya. Kemudian surat Al-Waqiah itu adalah surat yang mendatangkan rizki. Sementara waktu yang terbaik untuk juga jalbur rizik, mendatangkan rizki, itu para ulama mengatakan adalah pagi hari di waktu duha. Karenanya memang sholat duha itu sendiri juga disebut sebagai sholatul rizik, kan gitu ya, sholat rizki. Dan juga waktu ba'da asar. Imam Al-Haddad dalam kitab Ar-Risalah Ar-Risalah Al-Mu'awana atau Ad-Da'watu Tamah menyampaikan di salah satu dari kitab tersebut ya, itu beliau mengatakan bahwa waktu pagi itu waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki zahir. Makanya orang bekerja memang bagusnya kan pagi hari gitu. Sementara waktu sore, ba'da asar adalah waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki batin. Rizki batin, qanaah, ilmu. Karena memang waktu ngaji sore hari seperti ini nih waktu yang baik nih. Karena di waktu-waktu yang seperti ini Allah banyak menurunkan rizkinya. Karenanya surat Al-Waqiah baik juga dibaca di dua waktu tersebut. Itu di waktu duha atau waktu ba'da asar. Sementara surat Al-Muluk itu memang ada keterangan hadisnya, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da ma yaqra surat Tabarak. Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak pernah tertidur malam kecuali sesudah beliau membaca surat Tabarakal Muluk. Karena ya para ulama mengatakan bahwa waktu terbaik untuk membaca surat Tabarakal Muluk adalah waktu malam hari sebelum tidur. Ya, dan itu dimulai dari ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh, walhasil jangan berani tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk. Jangan berani tidur sebelum baca ya. Sebelum harus baca dulu baru tidur. Karena memang surat Tabarakal Muluk ini adalah kata Nabi Muhammad 30 ayah hiyal munjiyah yasyafiyah min adzabil qabr. 30 ayat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Masya Allah ya. Seperti itu. Iya, jadi kita bisa buat sih program harian ya Ustazah ya, misalnya ya. Bacaan harian kita, misalkan pagi ketika bangun ba'da subuh Yasin, kemudian beraktivitas sempat Waqiah misalnya ya, ketika waktu duha, zuhur beraktivitas lagi, ba'da asar ya kalau punya waktu Waqiah lagi misalnya, atau baca Quran yang lainnya, ba'da maghrib atau isya tadi ya surat Al-Muluk. Ya. Jadi kita niatkan sebelum tidur jangan sampai, atau kita niatkan sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk atau surat Tabarak 30 ayat tadi. Betul, ya. Baik. Sementara Ratib Al-Haddad, nah itu dari beliaunya sendiri, dari Imam Al-Haddad, kami biasa membacanya atau di sana ya, Ratib. Imam Al-Haddad itu kan dari Hadramaut, dari Tarim Hadramaut Yaman. Beliau membaca Ratib Al-Haddad biasanya adalah ba'da maghrib atau qubail al-maghrib, sesaat menjelang maghrib. Nah, itu jadi di dua waktu itu. Jadi sebelum maghrib atau ba'da maghrib ke isya ya. Jadi apalagi waktu-waktu seperti sekarang ini banyak banget waktu yang kosong. Bisa kita isi dengan zikir dan juga mungkin benteng kita Ustazah ya. Iya, insyaallah. Masya Allah. Menjaga kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, pertanyaan kedua nih, saya mau agak cepat karena Masya Allah, alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk supaya semua bisa bisa mendapatkan banyak manfaat dari program kita. Ustazah, dari Kak Eva ini mau bertanya posisi sholat. Ini mengenai masalah posisi sholat berjamaah. Jadi ada saya, kemudian ada anak laki-laki yang usianya 6 tahun, kemudian ada juga anak perempuan yang usianya 12 tahun. Sementara nih si ibu ini jadi imam. Sebaiknya posisinya tuh seperti apa? Oh ya. Sebenarnya kan ada anak laki-laki itu kan posisinya anak laki-laki itu kalau dianggap itu kan dia di samping kanan imam. Tapi kalau dianggap sebenarnya kan
ibu itu atau perempuan nggak boleh jadi imam. Betul. Gitu ya. Nah karena ini anggaplah bahwa si anak laki-laki di usia 6 tahun ini anggaplah belum dianggap Iya. sebagai makmum atau Iya. sebagai jamaah sholat, tapi kan dia belajar sholat. Iya. Nah karenanya kemudian ibu posisinya di samping anak-anaknya. Jadi anak yang perempuan di samping kanan, Iya. anak yang laki-laki di samping kiri. Sebab di samping kanan itu harus yang memang dianggap jamaahnya, dianggap sholatnya. Iya. Nah karena si anak laki-laki ini usianya masih baru 6 tahun, jadi dia yang tidak dianggap ini ditaruh samping kirinya si ibunya. Oh iya betul. Jadi kita mendahulukan perempuan yang memang usianya lebih tua Lebih atau tua. lebih dianggap ya, mungkin Betul. balik pastinya Iya, di umur segitu iya. ya. Baik, jadi posisinya imam dan kemudian dahulukan posisi sebelah kanan. Iya, gitu ya. dahulukan posisi sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru sebelah kanan lagi, baru sebelah kiri Oh, lagi. iya, baik. Kemudian Ustazah, pertanyaan yang ketiga. Ini datang dari seorang wanita. Nah, ini nggak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya gimana hukumnya orang yang dipaksa menikah, kemudian dipaksa pula bercerai. Kemudian pihak lelakinya, ini mungkin pihak suami ya, pihak lelakinya pun menandatangani perceraian itu di atas segel. Tapi setelah itu, keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena mereka berpikir perceraiannya ini bukan dari hati, tapi dipaksa. Dikarenakan si lelakinya sudah beristri dan perceraian itu atas desakan anak-anak dari pihak laki. Ini gimana hukumnya Ustazah? Jadi ada perempuan, ada wanita istri, kemudian artinya perceraiannya dalam keadaan terpaksa gitu ya. Nah, itu sah nggak tuh jatuh Sebenarnya perpisahan? begini ya Ustazah ya. Jadi sesuatu itu dalam hukum Islam dianggap terpaksa apabila memenuhi syarat-syaratnya pemaksaan. Iya. Yang pertama, syaratnya pemaksaan itu yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Nah, ini kan yang dipaksanya ini katanya anak-anaknya si lelaki itu. Ya, itu yang memaksa ya. Yang memaksa. Yang memaksa. Yang Begitu memaksa kan? si anaknya. Yang memaksa si anak. Nah ini kan artinya dari syarat pemaksaan pertama aja udah nggak sah ya. Nggak sah sebagai pemaksaan. Iya. Jadi pemaksaan itu harus terjadi, dianggap sebagai sebuah pemaksaan itu apabila yang memaksa itu lebih kuat secara posisi, secara kekuatan gitu ya, dibandingkan dengan yang dipaksa. Iya. Nah ini kalau misalnya ada anak dipaksa sama orang tuanya, itu masih lebih masuk di akal untuk dia betul. berada dalam keadaan terpaksa. Iya. Tapi kalau orang tua dipaksa sama anak, Iya. nah ini nggak seharusnya orang tua berada dalam posisi yang terkalahkan. Iya, berarti anak ini posisinya lemah ketika memaksa orang tua untuk melakukan suatu hal mungkin gitu. Iya, jadi nggak Iya. sah adanya unsur pemaksaan di situ gitu kan. Si bapak tinggal bilang aja ya saya mau begitu emang kenapa Iya, gitu kan. betul. Sehingga adanya perceraian itu karena pemaksaannya dianggap tidak sah, perceraiannya tetap jatuh. Gitu kan. Jadi begini, orang bercerai misalnya sama halnya dengan mengatakan kekafiran, ya, menyatakan kekafiran dengan lisan. Itu kan baru bisa terjadi, misalnya baru dianggap oh ini karena pemaksaan jadi nggak dianggap, perceraiannya nggak dianggap. Itu apabila yang memaksa posisinya lebih atas daripada yang dipaksa. Misalnya yang dipaksa nggak bisa pemerintah ngapa-ngapain gitu ya. dengan rakyatnya, misalnya begitu kan, atau orang tua terhadap anaknya, gitu ya. Nah itu baru bisa dianggap sebagai ada unsur pemaksaan di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang dipaksa itu perkara yang memang akan membuat mereka nggak tahan. Maksudnya sesuatu hal yang besar. Misalnya, kalau kamu sampai tidak menceraikan istri kamu akan saya bunuh. Nah, itu baru bisa dianggap gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak menceraikan istri kamu, kami sebagai anak-anak nggak mau lagi memberikan nafkah kepadamu, Pak. Apalagi ini kan mama bapaknya kan, nah itu nggak dianggap gitu, karena kan memang seharusnya si bapak tersebut tidak bergantung sama anak-anaknya, apalagi cuma urusan ini kan, misalnya kalau bapak tidak menceraikan istri bapak, kami sebagai anak-anak tidak akan mau lagi bapak temuin. Ya itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat si bapak merasa terpaksa. Itu yang keduanya gitu kan, syarat yang keduanya. Dan yang ketiga, syaratnya itu adalah kemampuan sang pemaksa untuk melaksanakan apa yang dipaksakan. Kalau misalnya ada anak gitu kan bilang, bapak kalau nggak menceraikan istri bapak, anaknya nih bilang, anak dari istri yang lain,
Bapak nggak mau menceraikan istri Bapak akan saya bunuh. Nah, tapi kan kita tahu juga si anak nggak mungkin bisa melakukan apa yang dipaksakan tadi itu. Betul. Nah, itu juga tetap kalau dia menceraikan jatuh. Apalagi si bapak ini kemudian teken ya di atas materai, segel bahwa dia menceraikan. Itu artinya tidak ada unsur keterpaksaan di sana yang bisa dianggap. Sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa saya menceraikan kamu atas unsur keterpaksaan. Sehingga nggak jatuh tuh cerainya, tetap jatuh cerainya. Karena tidak memenuhi unsur paksaan tadi ini. Sehingga ketika kemudian mereka berhubungan intim, ya jatuhnya sebagai zina. Karena sudah bercerai tapi mereka berhubungan intim gitu. Dan perzinaan membutuhkan taubat dan seterusnya, kecuali jika sebelum berzina tersebut itu mereka ada kalimat rujuk ya yang menyatakan bahwa si suami mengembalikan istrinya. Iya, jadi yang dianggap ini adalah bahwa karena desakan, ya udah deh formalitas aja. Padahal sebenarnya ketika suami menandatangani materai misalnya, itu sudah pengakuan ya, secara tidak langsung bahwa dia sudah menceraikan istrinya. Dan ini hati-hati nih, jangan sampai kita gampang untuk mainin perkara-perkara cerai ya. Dan juga masalah memaksa ini juga jangan bisa dianggap enteng juga, dilihat juga. Betul. Hanya ketika dia memenuhi persyaratan pemaksaan ya, baru dianggap sebagai unsur pemaksaan di sana. Baik, mudah-mudahan nih yang bertanya ini menyimak hari ini baik di radio maupun di live streaming, jadi bisa betul-betul sangat berhati-hati, dan juga mudah-mudahan sahabat dan pendengar yang mengikuti program ini juga bisa mengambil banyak ilmu dan pelajaran bahwa sangat berhati-hati berkaitan dengan nih hubungan suami istri, apalagi ketika suami sudah bermain dengan kalimat talak atau cerai tadi ya. Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah Halimah Idrus yang ngangenin. Memang kita semua kangen sama Ustazah Halimah ya. Ustazah, saya mau tanya tentang menjamak sholat. Ini lagi berkaitan dengan menjamak sholat. Ketika dalam perjalanan, apakah diperbolehkan jarak misalnya Jakarta Bogor? Jakarta Bogor itu paling 50 kilo, 40 kilo, sampai kalau jauh 60 kilo ya. Jaraknya itu marhalatain. Marhalatain itu 2 marhalah atau 16 farsakh, dan itu adalah seukuran 2 kali pemberhentiannya unta di zaman Nabi Muhammad SAW. Marhalatain, 2 kali pemberhentian. Dan itu kalau dihitung secara jarak kilometer pada zaman tersebut dibandingkan dengan sekarang, para ulama banyak menghitungnya dengan 82 kilometer. 82 kilometer. Iya. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh dari rumah, terhitung dari keluar rumah ya. Terhitung dari keluar rumah, bukan dari keluar kota. Jadi bukan dari kalau di Jakarta berarti bukan dari Pondok Gede gitu ya, tapi dari rumah. Dari rumah kita keluar. Dari rumah kita keluar. Nah, itu kalau sudah mencapai jaraknya 82 km, baru dia diperbolehkan untuk menjamak sholat hanya ketika sudah keluar dari kota. Jadi kalau masih di dalam rumah atau masih di dalam kota Jakarta masih belum boleh mengerjakan jamaknya tersebut. Tapi kalau udah keluar, asal baru Pondok Gede aja udah boleh. Karena Pondok Gede kan masuknya Bekasi tuh. Nah, itu baru Pondok Gede aja udah boleh mengerjakan jamaknya dengan syarat perjalanan yang akan ditempuh mencapai 82 km atau lebih. Kalau Jakarta Bogor saya kira belum sampai ya. Mungkin Jakarta Cikampek, Jakarta Bandung paling dekat mungkin Puncak Pas ke sana lagi mungkin ya. Puncak Pas atau Bandung bahkan lebih jauh lagi ya. Sekarang kan gampang nih, bisa lihat dari Google Map itu berapa jarak yang diperlukan gitu untuk sampai ke sana. Jadi banyak ada orang yang menyangka pokoknya keluar kota bisa jamak. Enggak. Jadi enggak semua keluar kota bisa jamak. Enggak, harus ada safaran tawilan itu tadi ya persyaratannya ya. Dan mubahan juga perjalanannya yang memang diperbolehkan. Kalau misalnya mau sesuatu hal yang nggak boleh, misalnya anak muda nih jalan-jalan mau pacaran, itu nggak boleh tuh ya. Apalagi kalau misalkan pergi ke daerah yang memang lebih dari 83 tahun tapi tujuannya 82 kilo, tujuannya misalnya mau ada suatu maksiat misalnya, itu juga nggak boleh juga berarti saya. Baik, nih hati-hati juga nih yang suka bepergian. Lihat jarak tempuh kalau mau dijamak, jangan asal aja, asal keluar kota gitu kan. Apalagi belum keluar kota ya, masih baru ke Tanah Abang aja udah dijamak, itu yang bahaya. Begitu ya, mudah-mudahan enggak lah. Sekarang lebih baik itu semuanya ya. Insyaallah. Sebab Nabi Muhammad bilang menjamak bil ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka menjamak-jamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sudah mendatangi salah satu dari pintu-pintu dosa besar. Dan Allah bilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang sholat
mereka sholat, akan tetapi mereka menyia-nyiakan sholatnya. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, alladzina yuqaddimuna shalah ila ghairi waqtiha au yuakhirunaha ila ghairi waqtiha. Orang yang suka memajukan sholat min ghairi waqtiha, sebelum datang waktunya, atau mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Itu adalah orang yang tergolong sahun yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, apalagi sekarang sudah ada aplikasi, jadi kita bisa cek jarak tempuh tujuan, berapa kilonya. Betul. Kemudian alhamdulillah jadi bisa memudahkan kita ya. Jamaah apa enggak nih gitu ya. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya juga nggak menyebutkan nama nih. Assalamualaikum Ustazah, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi keberkahan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah jika seorang wanita menikah dengan laki-laki, setelah menikah pisah rumah? Terjadi seperti itu karena wanitanya ini masih kuliah dan belum mau berhubungan badan, tapi keduanya udah saling suka, sementara si laki-lakinya juga belum punya rumah. Boleh nggak tuh di dalam agama? Dan mohon arahannya Ustazah, sebaiknya menikah sekarang atau setelah kuliah saja baru menikah? Oh, mungkin ini baru berencana nih Ustazah, baru berencana akan menikah ya, tapi nanti kalaupun menikah juga nggak akan tinggal bersama dan nggak mau berhubungan intim dulu gitu ya. Itu gimana nih Ustazah? Sebaiknya bagaimana? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja sih. Saran saya memang menikah aja dulu. Dari salah untuk urusan berhubungan intim nggak langsung saat itu, atau nggak ketika sudah menikah. Luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah karunia yang banyak diidam-idamkan oleh anak-anak yang sudah tidak lagi memiliki orang tua. Betul. Ya. Termasuk Ustazah Nada ini kan betul, udah nggak punya keduanya ya. Sudah nggak ada keduanya, dan tentu aja kalau bisa lihat orang bisa ngurus
bahwa man adrak abawai aw ahaduhuma fi kibarihima, siapa yang mendapati orang tuanya di masa tuanya atau salah satunya, dan keduanya atau salah satunya tersebut tidak menjadikan dia masuk neraka, maka dia akan terhalang dari rahmatnya Allah. Artinya sangat mudah sekali bagimu untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah. Gitu. Dia bilangnya karena banyak dosa. Ya kamu mestinya bisa ngelihat sebaliknya. Kamu lebih punya banyak pahala dibandingkan dengan kakak kamu. Betul. Jadi kamu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan peluang tersebut. Ini peluang emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kamu. Karena berapa banyak orang di luar sana yang orang tuanya udah nggak ada. Yang udah nggak ada. Udah bingung lagi nih mau bagaimana cara. Menahan hawa nafsu gitu. Nabi Muhammad nyuruh dia pertama memang mau nikah ya, tapi karena dia bilang nggak bisa memberikan nafkah kepada anak perempuan, Nabi nggak kemudian bilang yaudah nggak apa-apa nikah aja dulu, urusan rezeki belakangan. Nggak gitu. Nabi adalah muallimul kubro ya, seorang pengajar yang paling agung, paling besar, sehingga beliau tahu yang terbaik bagi umatnya, dan jawaban bagi satu orang adalah jawaban bagi keseluruhan umat. Nabi kemudian mengatakan maka berpuasalah kamu. Berpuasalah. Nah, puasa yang dimaksud di sini ini bukan asal puasa. Artinya bahwa bukan sehari puasa kemudian langsung hawa nafsu terhadap urusan dorongan seksual ini langsung habis ya. Betul. Hawa nafsu dorongan seksual. Kemudian selain daripada itu juga amalan yang saya minta untuk kamu mengerjakannya nih bagi para jomblo hati ya. Iya, yang belum dikaruniai pernikahan ya, adalah untuk menjaga pandangan dan pendengaran dari apa yang bisa membawa kepada dorongan seksual. Artinya jangan kebanyakan nonton film atau apa yang membuatmu jadi memiliki dorongan sehingga pikiran akhirnya ke arah sana terus. Betul. Gitu. Coba berkegiatan selain daripada puasa tadi itu kan, coba berkegiatan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat sehingga pikiranmu tidak terus-terusan ke arah-arah sana gitu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dari menuntut ilmu, ada banyak banget yang perlu kamu pelajari dari ilmu-ilmu agama, belajar tafsir Quran, belajar makna-makna sholat, belajar makna-makna dari ayat-ayat yang selama ini kamu baca dalam sholat-sholat kamu gitu. Itu bisa untuk membuatmu menjadi
Belajarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajarlah untuk bisa melihat apapun sebagai penggeraknya itu Allah gitu, sumbernya dari Allah. Ini kan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki itu kan karena melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang kita pikir lebih daripada kita. Selagi kamu melihatnya sebagai dia punya ini, dia punya itu, dia cantik, dia kaya, dia disayang suami, dia Allah kepada orang tersebut kan begitu. Itu dengan cara itu semakin kuat tauhidmu, semakin kuat keimananmu kepada Allah, maka akan semakin berkurang pula lah penyakit-penyakit hati kita ini. Jadi ini memang pastinya banyak pendengar yang biasanya suka bersentuhan nih dengan masalah ada irinya, ada dengkinya, kemudian ada mungkin masih memiliki dendam misalnya, atau ngelihat yang lain kok dia punya ini sementara saya enggak gitu ya. Mungkin karena itu ya berarti Ustazah ya. Melihatnya jangan D kecil tapi D besar. Kalau memang melihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya kepada Allah, Allah yang ngasih, Allah yang beri, Allah yang bagi, Allah yang begitu kan ya. Dan bahwa yang Allah kasih itu semuanya yang terbaik kok bagi kehidupan seseorang gitu kan. Dia nggak cantik tapi kok disayang suami, ya mungkin ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu gitu kan. Yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberi itu kepada orang tersebut gitu. Atau bahkan ketika kita berkaca dengan diri kita juga gitu ya. Kadang kita kalau ngeliat orang punya ini, ketutup apa yang kita punya. Jadi mungkin salah satunya tadi yang bersyukur ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gitu kan. Jadi kalau udah sibuk dengan positif diri kita udah nggak ada lagi mikirin ke orang lain ya. Iya, betul. Masya Allah. Ini kadang cuma gimana Ustazah doanya atau amalan apa yang kira-kira bisa menjadi obat ya hilang irinya, hilang dengkinya, apa nih yang harus kita baca? Kalau yang selama ini saya bisa rasakan mungkin salah satunya adalah sholawat ya. Sholawat. Sebab kalau kita itu banyak baca sholawatnya, nah itu nanti hati kita menjadi lebih bercahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Aktsiru minas sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum." Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku karena sholawat kalian itu menjadi cahaya bagimu. Nah itu cahaya itu yang kita harapkan menerangi hati-hati kita gitu. Itu mungkin salah satu dari amalan yang bisa kita coba untuk bisa membaguskan hati kita juga adalah dengan kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan cahaya. Masya Allah, ini dengan sholawatnya. Betulnya sempurna banget ya Ustazah menyampaikan bahwa pokoknya positif, melihatnya kepada Allah jadi lebih lega hatinya, dan obatnya diantaranya sholawat tadi ya. Ini sempurna banget nih, mudah-mudahan hidup kita jadi jauh dari penyakit-penyakit hati ya. Baik Ustazah, ini nggak terasa nih udah hampir 44 menit dari pukul 5. Jadi hampir 45 menit kita ada kajian ini, dan insya Allah kita akan berakhir di 4.50. Jadi tapi saya mau membacakan satu pertanyaan lagi juga dari Instagram, yang dimana ini juga banyak like-nya yang dari Instagram, di kolom komen Ustazah Halimah ya, di Facebook, mohon maaf, di Instagram Ustazah Halimah. Melakukan itu dengan penuh kasih sayang dan menjadikan diri mereka sebagai panutannya bagi anak-anaknya gitu maksudnya. Karena memang yang namanya mendidik anak-anak itu kan nanam itu kan enggak sekali tanam langsung jadi gitu kan. Nunggu bertahun-tahun baru bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Nah, para perempuan-perempuan soleha yang saya banyak berjumpa dengan mereka baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lain ataupun di kota Tarim Hadramaut Yaman, mereka banyak sekali perempuan-perempuan soleh di sana. Saya rasakan mengajarkan kebaikan-kebaikan pada diri anak-anak. Salah satunya Hubabah Zahra ya, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Itu beliau mengatakan kalau kamu
terjaga, belajarlah untuk kamu bisa jagain sholat dulu gitu. Nanti perasaan itu akan ada muncul dalam diri anak-anak kita. Kalau kitanya suka baca Quran, suka hobi, seneng gitu, akan dilihat anak-anak dan itu akan melahirkan anak-anak yang insya Allah ingin disampaikan kepada anak, dia belum bisa gitu. Iya betul. Ya jangan suka ini ya. Jangan maksudnya tanamkan dulu itu dalam diri, kemudian kerjakan itu dulu dalam diri sendiri, nanti baru kemudian ngajakin anak-anak untuk sebagaimana juga anak-anak itu juga nggak usah kamu ceritain banyak-banyak kebaikanmu, contohin aja. Betul. Contohin. Jadi kalau kita ceritain yang lama, takutnya kerekam sama si anak, jadi senjata untuk si anak untuk copy paste misalnya, hal semacam itu ya. Jadi kesimpulannya tadi pertanyaan dari Aisyah, dan juga mungkin kita semuanya nih, ibu-ibu yang mendengar kajian ini berharap semua kita punya anak yang soleh dan menjelang maghrib. Dan sahabat pendengar semuanya bisa kirim pertanyaan yaitu di 0817195955. Insya Allah jawaban nanti akan dijawab langsung oleh Ustazah Halimah Al-Idrus di Rabu yang akan datang. Dan program ini juga bisa didengarkan live streaming yaitu di Facebooknya Ustazah Halimah Al-Idrus, Instagram Halimah Al-Idrus, dan juga di Instagram saya Qnadan belakangnya double A. Insya Allah lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Ustazah pengen dengar pesan buat kita di era pandemi semacam ini, apa yang harus kita lakukan, dan sekaligus menutup majelis kita ini. Terima kasih Ustazah untuk kesempatannya, silakan. Buat pendengar Ras FM dimanapun saja berada, buat yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun saja berada, bisa jadi kita sedang libur kajian pada hari-hari ini, bisa jadi kita sedang libur kegiatan-kegiatan pada hari-hari ini, tapi tetaplah ingat bahwa kita tidak pernah libur sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat Raqib Atid tidak pernah libur untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita. Tetaplah baik, tetaplah ingat bahwa kita hidup di atas muka bumi ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah lihat siapa dia